Soal otonomi daerah, pandangan Anda seperti apa Pak Edison? Baik, sebenarnya apa yang digariskan oleh pemerintah pusat itu tentu sudah mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan wilayah atau otonomi daerah. Hanya saja memang ada beberapa regulasi yang seharusnya memang kita satu padukan mengikuti perkembangan zaman gitu. Misalnya soal tadi disebut masalah pertek. Memang hari ini sudah terlalu banyak, hampir di semua lini itu harus ada pertek. Dan ini memakan waktu dengan prosedur yang menurut beberapa teman-teman termasuk kami ya perlu kita lakukan kajian dan evaluasi gitu. Baik, Pak ini kan dari Muara Enim sendiri untuk target PAD untuk tahun 2025 ya Pak ya sebesar 1 triliun rupiah. Nah ini langkah konkret apa yang akan dilakukan Pak? Kita sementara ini kan PAD kita baru 405 miliar, tetapi masa kepemimpinan kita 5 tahun ke depan, kita berharap itu bisa lebih dari 1 triliun, khusus PAD aja. Kalau APBD sekarang kita 3,6 triliun. Nah langkah konkret apa nih Pak? Upaya atau apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD tersebut Pak? Ya. Kalau saya perhatikan, telah kami identifikasi dan inventarisasi banyak sekali potensi daerah yang selama ini mungkin belum tergali. Di antaranya kerjasama antara kekuatan daerah dengan dunia usaha. Perlu diketahui bahwa Muara Enim itu adalah daerah di mana semua sumber daya ada. Energi, mineral dan sebagainya itu ada. Tetapi belum begitu linear, belum begitu nyambung antara pelaku usaha dengan pemerintahan daerah selama ini. Oleh karena itu kita akan lakukan komunikasi yang baik, kita akan bicara bersama apa-apa yang bisa dikontribusikan oleh perusahaan, kemudian apa-apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya di sana mengenai pengelolaan dan pengangkutan batu bara, kemudian usaha-usaha bidang lain yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan dengan badan usaha milik daerah atau Perserodam. Nah baik Pak, ini pertanyaan saya selanjutnya. Kita semua tahu bahwa Muara Enim ini memang daerah yang kaya akan energi dan juga mineral atau penghasil energi begitu ya Pak ya. Bagaimana Muara Enim benar-benar bisa memastikan keadilan fiskalnya nih Pak? Ya, itu yang sebenarnya yang menjadikan sampai sekarang ini secara realita harus kita lakukan duduk bersamalah dengan pemerintah pusat. Saya sebagai kepala daerah merasa masih banyak yang seharusnya harus diberikan kepada pemerintah atau rakyat Muara Enim. Karena memang di Kabupaten Muara Enim itu sumber daya alamnya itu terutama batu bara, gas dan minyak bumi itu sangat luar biasa. Tetapi apa yang kita dapatkan sekarang menurut kita, ya kita ketahui bahwa kita ini NKRI kan begitu. Tetapi seharusnya harus lebih banyak lagi dong kan begitu. Karena apa? Ya setiap jam itu berapa gerbong batu bara yang diangkat, belum lagi pihak-pihak swasta. Tapi DBH yang kita terima menurut kami harus perlu kita bicarakan lagi dengan pemerintah pusat. Pak, tapi hingga saat ini pemerintah pusat apakah sudah ada obrolan begitu Pak terkait dengan dana bagi hasil atau mungkin insentif begitu Pak yang akan diberikan oleh pemerintah pusat? Sudah. Jadi dinas teknis kita sudah melakukan langkah-langkah pendekatan ke arah itu, mengkomunikasikan supaya pertama lebih terbuka. Kemudian dari sisi lain ya kita juga ada kepastian untuk membuat perencanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat begitu.